Yo, Brave People, welcome back this my channel Pahayang Ribut. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya, Brave People. Oke, Brave People, saya akan terus-terusan memberikan informasi cerita-cerita horor yang membuat Anda merinding, dan cerita ini berdasarkan kisah nyata ya yang dialami teman-teman dan beberapa subscriber saya ya yang telah mengirimkan ceritanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menontonnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Berikan like ini sebanyak-banyaknya agar saya menjadi semangat terus upload videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang membuat bulu kuduk Anda semakin merinding di rumah, apalagi yang tinggal sendirian di kos-kosan atau di rumah kontrakan, karena cerita ini menceritakan tentang si Ayu yang baru pindah kos-kosan yang di tempatnya yang baru. Mungkin channel saya beberapa yang menceritakan tentang tinggal di kos-kosannya, karena memang itu yang banyak terjadi. Banyak keanehan-keanehan yang muncul ketika mereka menempati kos-kos yang baru. Apakah asal-usulnya, apakah di sekelilingnya tidak nyaman, atau seperti itu. Oke, lanjut saja teman-teman untuk cerita ini. Jadi Ayu ini dia akan pindah kos di tempat yang baru karena kos yang dulu itu sudah habis dan harga kosnya itu naik. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke tempat kos yang baru. Namun kos-kosan yang baru ini agak jauh ya teman-teman, disekelilingi oleh hutan-hutan atau pohon-pohon ya. Bagaimana seramnya teman-teman bayangkan ketika kos-kosan itu berada agak jauh. Tiba saatnya si Ayu ini pindah ke tempat kosnya yang baru. Di kosnya yang baru itu mempunyai 8 kamar, namun hanya 3 yang diisi. Jadi ada 3 yang diisi. Nah, setidaknya dia masuk jadi 4 kamar yang terisi, namun 4 kamar itu masih kosong teman-teman. Dan juga diketahui bahwa ibu kos dari tempat dia tinggal itu tidak tinggal di situ teman-teman ya. Nah, pada saat pertama dia pindah, dia membereskan barang-barangnya untuk supaya dia tinggal lebih nyaman, agar dia bisa belajar dengan tenang di situ ya teman-teman. Kebetulan si Ayu ini sudah mendekati semester akhir dan akan skripsi, sebentar lagi sudah lulus. Dan saat dia pindah pada malam pertama itu dia mengalami gangguan teman-teman. Tahu teman-teman gangguannya apa? Jadi seperti ini cukup aneh, bukan gangguan sih pada saat itu katanya. Jadi dia diketok kamarnya dan tiba-tiba pada saat itu dia melihat sosok perempuan juga ya. Jadi perempuan ini mengaku namanya Indri. Indri ini tinggal di sebelah kamar kosnya ternyata ya teman-teman, katanya seperti itu. Keluarlah santai mereka ngobrol berbicara seperti biasa, dan pada saat itu penghuni kos itu tidak ada di kosnya, mereka lagi keluar ya teman-teman. Nah pada saat itu bicaralah panjang lebar, terus tiba-tiba suara si Indri ini seperti serak ya teman-teman, serak, dan si Ayu menanyakannya, kenapa suaramu serak? Jadi si Indri ini bercerita bahwa suaranya serak karena 6 bulan opname ya. Kenapa dia 6 bulan opname? Jadi si Ayu ini menanyakan lebih dalam lagi, kenapa dia 6 bulan opname? Ternyata karena di guna-guna banyak orang yang tidak suka kepada dia, dan juga dia pernah juga menolak seorang laki-laki. Jadi wajah si Indri ini sangat cantik sekali ya teman-teman. Itu pengakuan si Ayu. Tidak lama kemudian berbicara mereka, tiba-tiba si Ayu ke kamarnya. Jadi si Ayu ini kebetulan akan membereskan gelas-gelasnya. Setelah membereskan gelas-gelasnya terdengar suara tangisan nih teman-teman. Dan suara tangisan itu berasal dari suara Indri, karena si Ayu ini sudah mengenal suaranya. Nah setelah dia membereskan beberapa perlengkapan untuk di dapurnya, keluar lagi ini dia melihat duduk di depan itu, dan ternyata tadi si Indri sudah tidak ada teman-teman, dia menghilang. Jadi si Ayu ini tidak berpikir lebih jauh, tidak berpikir horor siapa dia yang sebenarnya ya teman-teman. Dan pada saat itu tidurlah Indri melakukan aktivitas seperti biasanya.
pada hari yang keempat, tepat di hari Kamis teman-teman. Jadi kejadian ini pada malam Jumat. Jadi diketok lagi nih kamar si Ayu ini. Namun pada saat itu anehnya, kenapa ya saat diketok ini tidak ada satu orang pun yang tinggal di situ. Orang-orang ini lagi pergi teman-teman. Dan pada akhirnya si Ayu ini membuka dan ternyata Indri sambil menangis teman-teman. Jadi sambil menangis langsung dipegangnya tangan si Ayu ini, dan si Ayu ini berkata, "Kenapa kamu, Indri?" Dan ternyata si Indri tidak menjawab apa-apa, dan pada akhirnya si Ayu ini terus masuk kepalanya, membelai kepalanya, "Kenapa kamu, Indri? Cerita sama saya." Jadi dia tidak cerita apa-apa. Namun pada saat itu kebetulan si Ayu ini mendapat tugas yang banyak dari kampusnya, dan pada akhirnya dia pergi lagi ya, meninggalkan si Indri itu yang sedang menangis. Nah pada saat itu si Indri ini pengen pinjam toiletnya yang di kamar itu ya teman-teman. Jadi toiletnya memasuk suara bunyi air itu, dan keluarlah Indri dan dia berkata, maaf ya Indri, saya banyak tugas, saya mau mengerjakan tugas. Dan si Indri keluar. Nah pada saat itu selip beberapa saat dia buka pintu, si Indri ini hilang lagi. Nah teman-teman, di malamnya ini yang menjadikan cerita ini sangat horor ya teman-teman. Kenapa? Karena pada malam itu setelah dia mengerjakan tugas dan matanya sudah mengantuk, pada saat itu pukul 2 malam teman-teman, tertidurlah dia kan. Tertidurlah si Ayu ini. Nah Ayu ini tidur dan terbangun. Nah jadi terbangun itu suasananya gelap, karena dia sempat tertidur lalu terbangun dan suasana gelap, ternyata mati lampu, dan ternyata teman-teman ada suara orang seperti di dalam WC. Pintu WC itu terbuka, dan dia kan di dalam kosnya tuh dekat ya sama WC-nya. Dia melihat pintu itu bergoyang teman-teman sendiri, dan di malam itu tidak ada angin, tidak ada apa. Jadi si Ayu ini tidak berani bangun. Dia memeluk guling, dia menghadap ke dinding teman-teman. Tiba-tiba ini yang membuat bulu kuduk saya merinding juga teman-teman. Ternyata di belakang Indri itu ada sosok. Namun teman-teman tahu baunya itu bau melati. Kenapa dia tahu bau melati? Karena si Indri ini pertama kali bertemu dengannya itu memang wangi-wangi melati teman-teman. Jadi dia tidak berani menoleh nih ke belakang kan, karena dia tahu seperti ada sosok yang ada di belakangnya ini. Dan ternyata si Indri ini membelai rambutnya. Dia akhirnya memberanikan diri dan menghadap ke yang mengawasinya itu, dan ternyata si Indri teman-teman. Namun pada saat itu si Indri ini berubah menjadi pocong teman-teman, dan tertawa seperti itu. Dia berdoa, dia bangun pun tidak bisa, berlari tidak bisa, sambil memeluk-guling ini seperti gemetaran dan berkata dalam hatinya, "Baik, saya akan pergi dari sini." Nah itulah kejadiannya. Keesokan harinya terburu-buru si Ayu ini pindah dari kosnya tanpa memberitahukan ibu kosnya pada hari itu ya, kebesokannya. Dan dia memberitahukan ibu kosnya itu melewati SMS kepada ibu kosnya, dan ibu kosnya pun bingung, dan beberapa orang yang tinggal situ pun bingung, tidak tahu apa yang terjadi di daerah situ. Ternyata setelah si Ayu pindah, dia melihat pernah melewati situ lagi. Ternyata memang banyak kuburan-kuburan yang ada di situ, kuburan-kuburan lama ya teman-teman yang berada di situ. Jadi itulah mungkin salah satu orang yang mengganggu dia. Namun dia tidak menanyakan teman-temannya satu kosnya itu di situ ya, apakah bagaimana, apakah diganggu juga. Namun itu yang dialami oleh Ayu, karena mungkin dia waktu itu lagi apes atau bagaimana, tidak tahu juga teman-teman, karena kita tidak tahu kapan kita bisa ketemu dengan hal-hal seperti itu. Mungkin sama-sama apes ya. Oke, demikian cerita dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe channel ini, komen teman-teman jika teman-teman mengalami kejadian yang aneh teman-teman ya. Oke, see you in the next video.